Saya Uud Wahyudin, pengajar mata kuliah Logika dan Berpikir Kritis. Memahami logika dan berpikir kritis, kita akan juga menjelajahi tentang bagaimana pemahaman tentang logika saintifika, yaitu sebagai ilmu dan seni berpikir yang lurus dan teratur. Pertama-tama, logika itu bukan hanya sekedar benar atau tepat, namun juga suatu seni dan kecakapan berpikir yang melibatkan kemampuan untuk berpikir lurus, tepat, dan teratur. Logika itu bukan hanya sekadar ilmu, namun juga sebagai sebuah seni yang membantu kita berpikir dengan benar dan tepat. Logika bisa didefinisikan sebagai the science and art of correct thinking. Artinya secara harfiah, logika itu adalah sebagai sebuah ilmu tentang berpikir yang korek. Berpikir yang korek itu adalah berpikir yang benar dan tepat. Sebagai sebuah ilmu pengetahuan dan seni berpikir, logika itu diartikan juga sebagai ilmu pengetahuan atau sains yang tadi juga sebagai seni, kecakapan, dan kemahiran atau art untuk berpikir secara lurus, tepat, dan teratur. Memahami logika sebagai seni menunjukkan bahwa ada aspek kecakapan dan kemahiran manusia di dalam berpikir di dalam kehidupan sehari-hari. Logika sebagai ilmu mengajarkan tentang hukum-hukum, prinsip-prinsip, dan bentuk-bentuk pemikiran yang harus dipatuhi. Sedangkan logika sebagai seni itu adalah kecakapan, kemahiran, dan logika juga membantu manusia untuk berpikir sendiri dengan benar. Ini mencakup keterampilan manusia dalam menggunakan dan menerapkan hukum-hukum, prinsip-prinsip, dan bentuk-bentuk pemikiran yang benar dan sah. Logika itu memiliki dua objek yang penting, yaitu objek material dan objek formal. Objek material ini adalah bidang penyelidikan ilmu, sedangkan objek formal ini menentukan cara kita melihat ilmu itu sendiri. Kedua objek ini saling mempengaruhi. Kita akan tahu bagaimana membedakan sebuah ilmu dengan ilmu yang lain itu melalui objek formalnya. Selanjutnya kita bahas tentang objek material dalam logika. Objek material ini merujuk pada bidang atau lapangan penyelidikan ilmu dalam konteks logika. Ini adalah area konkret yang dianalisis dalam proses berpikir logis. Selanjutnya bisa kita lihat bagaimana objek material ini adalah bagaimana kita mencakupkan kesesuaian antara apa yang kita ketahui dengan objek materialnya. Sekarang pahami tentang konsep objek formal dalam logika. Objek formal adalah sudut pandang bagaimana ilmu itu dilihat dalam konteks logika. Ini menentukan sifat ilmu, metode yang digunakan, dan pendekatan yang sesuai. Dalam hal ini, objek formal menciptakan prinsip perbedaan di dalam ilmu. Artinya, cara kita melihat ilmu mempengaruhi sifat dan metodenya. Sebagai contoh, jika kita memandang logika dalam ilmu fisika, objek formalnya mungkin mencakup perspektif tentang bagaimana prinsip-prinsip fisika diterapkan dalam proses berpikir logis. Jadi baik objek material maupun objek formal, keduanya memainkan peranan penting dalam membentuk pemahaman logis kita terhadap ilmu. Objek formal tidak hanya mempengaruhi cara kita melihat ilmu, tetapi juga menentukan sifat ilmu itu sendiri. Ini menciptakan prinsip perbedaan di dalam ilmu, memastikan bahwa setiap ilmu memiliki identitasnya sendiri. Selanjutnya, fokus pada konsep berpikir di dalam logika. Berpikir dalam logika tidak hanya sekadar mengacu pada kegiatan intelektual. Ini melibatkan suatu proses kompleks di mana seseorang berbicara dengan dirinya sendiri di dalam batin, mempertimbangkan, merenungkan, menganalisis suatu pemikiran. Berpikir juga mencakup kemampuan untuk membuktikan suatu konsep, menunjukkan alasan-alasan yang mendukungnya, menarik kesimpulan, serta meneliti berbagai jalur pemikiran. Ketika berbicara tentang berpikir yang logis,
Hal ini merujuk pada kemampuan untuk memastikan bahwa pemikiran kita sesuai dengan prinsip-prinsip logika. Dengan kata lain, berpikir yang tepat merupakan hasil dari memperhatikan kaidah-kaidah logika selama proses berpikir. Kita eksplorasi konsep logika saintifika. Nah, logika saintifika ini dijelaskan sebagai ilmu praktis normatif dalam logika. Ini memfokuskan pada hukum-hukum, prinsip-prinsip, dan bentuk-bentuk pikiran manusia yang harus dipatuhi. Penting untuk dicatat bahwa benar dalam konteks ini merujuk pada kesesuaian dengan fakta atau kenyataan, sementara sah merujuk pada kesesuaian dengan hukum logika. Artinya, logika saintifika mengajarkan kita untuk berpikir sesuai dengan realitas dan mengikuti aturan logika dalam proses berpikir kita sehari-hari. Berikutnya, berpikir adalah inti dari logika. Ini melibatkan refleksi, analisis, pembuktian, dan penarikan kesimpulan. Berpikir yang tepat berarti berpikir secara logis, memperhatikan patokan dalam logika untuk menghasilkan pemikiran yang benar dan teratur. Selanjutnya, kegunaannya di dalam ilmu logika dalam kehidupan sehari-hari. Logika ini berperan di dalam rangka tidak hanya sekedar serangkaian aturan dan prinsip yang diajarkan di kelas. Lebih dari itu, logika memiliki peranan penting dalam membentuk cara kita berpikir di tengah respon situasi-situasi yang sangat kompleks. Salah satu kegunaan logika yang mendasar adalah membantu setiap orang yang mempelajari logika untuk berpikir secara rasional, kritis, dan tepat. Selain itu, logika juga meningkatkan cinta akan kebenaran dan membantu menghindari kekeliruan serta kesesatan. Dalam kata-kata Jean Henrik Rapar, ilmu logika memberikan landasan untuk kebenaran dan mengajarkan kita untuk menyikapi informasi dengan sikap kritis. Dengan demikian, logika menjadi alat yang kuat untuk mengembangkan pemikiran kritis dan menjaga ketepatan dalam penalaran kita sehari-hari. Intinya, sebagian besar kegunaan logika terletak pada kemampuan untuk membentuk pola pikir yang lebih baik, memperkaya proses berpikir kita, dan membantu kita membuat keputusan yang lebih terinformasi. Pemahaman akan diperluas tentang bagaimana logika terkait dengan ilmu pengetahuan secara keseluruhan. Logika saintifika, sebagaimana dijelaskan oleh Pusper Projo, dianggap sebagai syarat mutlak eksistensi ilmu. Ini berarti logika bukan hanya elemen tambahan, melainkan fondasi fundamental yang menyelidiki, merumuskan, dan menerapkan asas-asas yang harus ditaati agar orang dapat berpikir dengan tepat, lurus, dan teratur. Aristoteles bahkan pernah menyatakan bahwa logika merupakan alat bagi seluruh ilmu pengetahuan. Berikutnya yang juga sangat penting untuk dibahas adalah perbedaan antara pengetahuan dan ilmu, serta bagaimana logika berkontribusi dalam menjadikan pengetahuan sebagai ilmu. Pengetahuan dijelaskan sebagai pengertian yang disertai dengan sebab-sebab dan dipertanggungjawabkan dengan dasar-dasar. Namun, pengetahuan belum tentu menjadi ilmu. Karena ilmu itu seperti yang diungkapkan oleh logika saintifika, harus melibatkan kumpulan pengetahuan, hasil penyelidikan, dan pandangan yang logis teratur, kritis, dan sistematis terhadap suatu objek. Proses penyelidikan pengetahuan sebagai ilmu ini melibatkan langkah-langkah seperti perbandingan, analisis, penentuan unsur-unsur, dan sintesis. Dalam konteks ini, logika memberikan panduan kritis, membantu menyusun pengetahuan menjadi sistem yang logis, teratur, dan berkaitan. Dengan demikian, logika berperan penting dalam mengangkat status pengetahuan menjadi ilmu yang dapat dipertanggungjawabkan dan berguna dalam konteks akademis dan praktis. Jadi, dapat dilihat bahwa logika itu tidak hanya mendukung ilmu pengetahuan, tetapi juga berperan dalam mengubah pengetahuan menjadi ilmu yang sistematis dan terorganisir. Mendalami konsep ilmu dalam konteks logika dan penalaran. Ilmu, seperti kita ketahui, merupakan kumpulan pengetahuan hasil penyelidikan dan pandangan logis teratur,
kritis dan sistematis terhadap suatu objek. Ini menunjukkan bahwa ilmu tidak hanya mencakup fakta-fakta atau informasi semata, melainkan merupakan hasil dari penelitian dan analisis yang dilakukan dengan cara logis. Ilmu juga dianggap sebagai suatu kesatuan yang tersusun secara sistematis dan memberikan penjelasan yang dipertanggungjawabkan dengan menunjukkan sebab-sebabnya. Dengan demikian, ilmu tidak hanya memberikan pemahaman, tapi juga membawa kemampuan untuk menjelaskan dan mempertanggungjawabkan pengetahuan. Praktis normatif adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan ilmu yang bertujuan untuk memberikan pedoman normatif atau aturan tentang bagaimana sesuatu seharusnya dilakukan. Dalam hal ini, logika saintifika diidentifikasi sebagai ilmu praktis normatif yang berarti membimbing kita dalam berpikir dan mencapai kesimpulan yang benar dan lurus. Selanjutnya kita pahami perbedaan dalam klasifikasi ilmu berdasarkan tujuannya. Ilmu dalam konteks logika dibagi menjadi ilmu-ilmu alam, ilmu-ilmu kejiwaan atau budaya, dan ilmu-ilmu a priori atau deduktif. Klasifikasi ini didasarkan pada tujuan dan pendekatan dalam penyelidikan ilmu. Ilmu-ilmu alam bertujuan untuk mengetahui alam, dasarnya adalah observasi dan eksperimen. Tujuan akhirnya adalah merumuskan hukum-hukum dan diletakkan ke dalam suatu pola besar. Sedangkan ilmu-ilmu kejiwaan atau ilmu-ilmu budaya bertujuan untuk mengetahui manusia, sejarah atau kebudayaannya. Tujuan akhir adalah menangkap data-data tertentu dan hubungannya. Sedangkan ilmu-ilmu a priori atau deduktif tidak bertumpu pada pengalaman, tetapi ditarik secara logis dari aksioma-aksioma tertentu. Dalam logika berpikir kritis, perlu direfleksikan tentang pesan yang disampaikan dalam Word of Wisdom, yaitu pernyataan logics isn't be all and all, atau dalam bahasa Latin ini adalah logika is omnia et nihil. Itu menyoroti pentingnya memahami bahwa logika bukan segalanya dan tidak mencakup segalanya. Pesan ini mengingatkan bahwa logika, meskipun menjadi alat yang kuat dalam berpikir, belum tentu mencakup kebenaran materi pemikiran. Dengan kata lain, logika memberikan landasan, tetapi untuk mencapai kebenaran materi pemikiran, perlu mencari dan menggali informasi lebih lanjut dari bidangnya masing-masing. Pesan ini juga mengajak untuk memahami keterbatasan logika dan menemukan keseimbangan antara logika dan eksplorasi informasi materi secara mendalam. Peran dari logika harus dibandingkan dengan peran dialektika di dalam berpikir. Meskipun logika menjadi dasar bagi banyak ilmu, perlu diingat bahwa logika bukanlah satu-satunya jalan. Pesan ini menekankan bahwa logika hanyalah salah satu cara atau metode dalam mengasah akal dan pikiran kita dalam mengamati fenomena alam. Sementara logika mengajarkan segala yang diperlukan untuk mencapai kebenaran, masih juga diperlukan pengetahuan materi pemikiran yang dapat ditemukan dan dikumpulkan dari bidangnya masing-masing. Sementara logika membimbing dalam berpikir, maka dialektika memiliki peran penting dengan mengajak untuk berpikir seksama dan sesuai dengan hukum-hukum pikiran serta sesuai dengan realitas. Mengabaikan aspek-aspek ini dapat mengakibatkan ketidakseimbangan dalam proses berpikir. Jika hanya berpegang pada logika, kecenderungan mengabaikan implikasi seperti implikasi metafisis, moral, epistemologis, dan pragmatis. Terakhir, bahwa pesan tadi mengingatkan untuk melihat lebih dari sekedar kaidah-kaidah logika. Dalam menghadapi kompleksitas kehidupan dan pengetahuan, dialektika menjadi panduan tambahan yang membantu memahami implikasi yang mungkin tidak tercakup dalam
kerangka logika. Dengan memahami peran keduanya, dapat dikembangkan pemikiran yang lebih holistik dan secara menyeluruh. Terima kasih. Semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.